Janda itu kalau ditinggal mati sama suaminya, maka dia masa idahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari, Mbak. Saya tahu teman saya. Tapi ya, kalau kemudian dia dicerai talak atau gugatan cerai, maka masa idahnya salah satu quru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perdana bersama dengan kami dalam podcast Solusi Nikah. Bersama saya Robiatul Adawiyah, Yulia Rahmayati, Mas Irwan, Mas Faizan, Riswanto. para bapak-bapak ini yang sudah memakai peci, kita enaknya disapa dengan Mas Bro atau Abang atau Bapak nih? Mas Bro aja lah biar gaul, oke. Aduh, Lebih akrab dengan Neng-Neng. iya. Nah itu dia. Kalau Neng ya. Iya. Kakak sama Neng. Abang empuk ya. Abang ngomong. Kalau Mas sama Mbak ya. Iya. Boleh. Nah, kalau itu memang sudah dipasang-pasangin ya, Iya. bahasa Mas dengan Mbak, Pok dengan Abang. Abang. Nah, ini yang sulit ini ketika Mbak sendiri nggak ada masnya nih, mau nyari mas kira-kira Nyari mas. di mana nih masnya nih? Toko, kiri toko ya. Oke, Jadi ada perempuan yang ingin menikah, seorang janda ingin menikah, apakah dia bisa menikahkan dirinya sendiri gitu? Ataukah dia perlu wali nih untuk menikahkan? Jadi kita dirinya? ngobrolin janda nih. Ya, jangan. Emang begini, Mas ya kita panggil Iya, Mas aja boleh. ya, Mas Bro ya, Mas Bro. Iya. Di masyarakat itu banyak sekali janda ya, janda ini yang Janda. janda ya, ada janda kembang, ada janda yang dia itu pengen nikah gitu kan. Cuma ada yang bilang para ustadz katanya si janda ini boleh menikahkan dirinya sendiri gitu. Sehingga dia bertanya lah, emang bisa gitu, bener nggak sih janda itu menikahkan dirinya sendiri? Nah mungkin dengan adanya solusi ini kita perlu memberikan pencerahan ya buat mereka-mereka yang tidak tahu dengan hal-hal seperti itu. Iya. Kasih solusi, Bro. Kasih solusi ya. Berikan nikah. solusinya. Gimana nih, Bro? Jadi janda udah berapa hari nih ya menjanda dia? Jandanya baru seminggu ditinggal. Baru Udah nanya calon lagi aja ya. Jangan-jangan sebelum menjanda sudah ada gebetannya ini. Iya. Udah gatel banget baru seminggu menjanda juga. Jadi kalau ditanya ini janda mau nikah lagi, tentunya harus diselesain dulu ya masa idahnya. Masa idahnya ya. Karena janda itu kan ada masa idahnya ya, Bro. Oh iya benar Masa ya. Masa idah apakah dia ditinggal meninggal atau cerai hidup, Iya. itu kan Beda ya? Beda masa idahnya. Nah, ini yang harus diketahui oleh para janda, Pok, ya. gitu ya. Gitu. Janda itu kalau ditinggal mati sama suaminya, maka dia masa idahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari, Iya. Mbak. Saya tahu teman saya. Tapi ya, kalau kemudian dia dicerai talak atau gugatan cerai, maka masa idahnya salah satu quru. 3 kali suci. Ini yang menjadi perhatian ya, gitu. Nah, salah satu quru ini ya, itu kadang bisa 3 bulan, bisa juga tergantung. Ya, kayak Pok nih ya, gitu. Masa sucinya sebulan rutin apa enggak? Ada orang yang masa sucinya 2 bulan. Nah, kan? Maka masa idahnya bisa jadi 6 bulan lebih. Gitu. Patokannya suci ya. Masa suci, iya masa suci. Maka dilihat dulu ada kasuistik enggak dia. Ada yang menstruasinya 2 bulan sekali, ada yang rutin sebulan sekali, ada yang 15 hari sekali, lebih cepat. Kalau Enggak, yang Bro. kalau yang udah nggak head, gimana itu? Kalau yang udah nggak head. Nah, ini Bro gimana, Bro? Kan ada juga janda yang umur 50 tahun ternyata masih mencari Udah pasangan. menopause ya. Udah menopause.
udah menepus, udah kering dong. Masih mau nikah aja. Terkadang, Oh terkadang ya. bukan masalah menopause. Terkadang Cari teman. enggak, terkadang itu efek-efek dari KB sehingga menghambat proses haidnya itu. Oh, Betul. gitu. Nah, itu tuh bisa apakah tetap secara prosedur seperti tadi salah satu kuru ataukah ikut seperti apa nih? Kalau yang ada kasus seperti itu biasanya secara umum saja ya, kita ambil yang am itu adalah 3 bulan. 3 Gitu. bulan. Ambil aja 3 bulan. 3 bulan. Jadi ya. dilihat dulu dia riwayatnya rutin setiap bulan gitu kan, ditanya dulu ya kan gitu. Oh gitu. Makanya ya udah kita ambil 3 bulan. Setelah 3 bulan dia boleh nikah lagi. Oh, gitu. Gitu. Ini kira-kira menarik ya kalau seandainya tadi dibilang janda baru seminggu, ya. Mau dia cerai mati atau cerai meninggal, Meninggal tiba-tiba mati sama. oh ya oke, oh ya mati meninggal sama. Sama dengan. Sama dengan. Boleh nggak sih sebenarnya laki-laki itu melamar langsung di masa idah si janda ini? Kan gitu. Boleh nggak Gimana nih, Mas? hukumnya? Gitu kan? Ini orang udah tertarik nih, mungkin udah lama jadi inceran, mungkin, gitu kan? Gitu. Ya namanya mungkin ya tertarik. Janda kembang. Sebenarnya bagaimana? Ini kayaknya kasus, hukumnya? ini kasus pribadi. Dia Kak Zia, ya kan jandanya cakep, ya kan? Dia yang doain, menghibur nih. Iya. Udahlah kok, sabar, insya Allah. Ada yang Ada akan ganti. ganti. Itu udah kode itu, Takutnya apalagi acara berkabung sering bawain makanan. Nah, iya. Kota aliran sampai malam juga. Iya, Gitu iya. kan. Ini kira-kira gimana sih pandangannya? Boleh nggak sih si wanita yang statusnya janda mau itu cerai hidup ataupun cerai mati itu masa idahnya itu dilamar oleh ya. laki-laki yang mencintai? Pada masa idah. Ya. Jadi kalau dalam kasus meminang mengkhitbah seorang janda ini ya gitu, kalau dia masa idahnya belum selesai, kasusnya mati suaminya, maka dia tidak boleh terang-terangan, hanya dengan kode-kode saja. Gitu. Kedipan mata ya. Nah, dengan kode-kode saja gitu. Jadi nggak boleh dengan terang-terangan gitu. Ya misalnya aku andaikan aku menjadi imammu gitu aja, Oh, ya kan gitu. gitu. Jadi seperti itu Kias-kias. pakai kias-kias ya. Nggak boleh langsung saya khidbah kamu ya. terang-terangan gitu Bawa kan. rombongan gitu Ya, ya. gitu. Jadi kalau dalam kasus masa idah nggak boleh terang-terangan. Tapi baiknya ya dihormati dulu lah, ya kan. Masa Kuburan idah. suaminya belum kering ya. Ya. Jangan sampai bawa kipas lah. Nah ini bisa jadi CLBK kali ya. Iya, cinta lama belum kembali. Belum kelar. Sama mantan Iya, suaminya iya. meninggal langsung dari sosor Iya, ya. iya. Nah, tadi kan masa idah ya, berbicara masa idah. Jadi syaratnya dia janda itu harus menyelesaikan masa Masa idahnya dulu. Dulu ya. Oke. Gitu. Nah, Setelah idah selesai, setelah idah selesai, nah ketemulah jodohnya. yang sering tidak diketahui itu ada idah, ada ihdat. Gitu. Nah, idah itu masa tunggu. Kalau ihdat itu selama dia masa idah itu sebaiknya tidak banyak beraktivitas di luar rumah. Tidak boleh tabarruj, dia itu berhias-hias gitu kan, menor gitu istilahnya, Pok ya. Gitu. Itu namanya janda kegatelan gitu. Jadi dia harus menjaga ya. Berarti nggak boleh pakai lipstik ya? Nah, bersolek, berdandan keluar rumah, mancing-mancing, Tapi itu kalau namanya dia ihdat. sebagai Gitu. sebagai perempuan bekerja misalkan harus Nah, keluar rumah. harus keluar rumah. Nah, itu rukhsah. Makanya kemudian kenapa sebaiknya mas kawin itu untuk perempuan itu bisa digunakan untuk dia memenuhi kebutuhan selama 4 bulan 10 hari. Gitu ya, gitu. Itu besarannya. Ya, kalau memang mas kawin masih tersimpan tuh dia bisa bertahan hidup 4 bulan 10 hari, dia nggak harus menjual dirinya dalam tanda kutip ya, gitu, harus banting tulang kesana kemari. Jadi di masa berkabung, masa idah ya kan, dia benar-benar menjaga marwah ifah ya, ifah kehormatan dirinya gitu kan. Tapi kalau sekarang kan nggak ada yang pakai ihdat, itu nggak ada, udah janda udah keluyuran aja dia. Iya. Itu salah satunya gitu, Bu, untuk bisa menjaga sudut pandang bahwa
menjaga kehormatan si mantan istrinya meskipun dia Mantan dalam suami, bro. mantan suami dan kehormatan istrinya. Oh, iya. Yang ditinggal itu, setidaknya dia bisa menunjukkan rasa kehormatan keluarga besarnya atau bisa bagaimana sih sebenarnya, jangan sampai ketika dia mungkin keluar dalam keadaan berkabung sampai ada yang itu enggak membuat perasaan ya, artinya kan menjaga Kayaknya Etika. senang banget, Etika. kayaknya senang banget ditinggal pergi gitu ya sama suaminya takutnya gitu. begitu, jadi takutnya begitu lewat ada yang gitu. Kebayang nggak sih menyandang gelar janda gitu? Kebayang nggak gitu? Gimana rasanya? Ya Allah. Ya. Ini suara pompo yang kita dengar ya, pasti sedih. Mudah-mudahan Allah Nah pelihara terus saya. kembali ke tadi yang Ida selesai ya. Iya, Indah selesai. Si janda ini istilahnya sudah boleh untuk menikah. Nah tadi kembali pertanyaan, boleh nggak sih janda katanya tuh boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali? Iya. Itu bagaimana? Kalau dalam pernikahan itu ya Pak ya. Jadi wali itu kan merupakan salah satu rukun nikah. Tanpa adanya wali maka pernikahan itu nggak sah. Ya, jadi harus terpenuhi walaupun dia statusnya janda maupun Gadis. dia gadis itu kudu harus ada wali nikah. La nikaha illa biwaliyin wa syahida adlin. Tidak sah menikah tanpa adanya wali dan 2 orang saksi yang adil. Jadi yang janda katanya boleh menikahkan dirinya itu nggak bisa ya? Nah, itu yang dimaksud itu adalah kalau bedanya gadis dengan janda. Kalau seorang gadis ya, wali mujbir perwaliannya itu adalah mutlak. Gitu. Artinya ketika dia memiliki ayah kandung, memiliki kakek gitu, maka kemudian ya ini perwaliannya kalau bapaknya nggak setuju abdol, maka ini gadis nggak boleh menikah. Gitu. Dia harus keputusan pengadilan dulu gitu. Misalnya, masih gadis nih, ya kan gitu. Dulu. Ya. Pada masanya. Pada masanya gitu ya. Pada Iya, masanya iya. kena gadis. Masih gadis ya kan, pengen kawin lari nih ceritanya gitu, nggak disetujui, pengen kawin lari gitu. Bapak kandungnya nggak mau, nggak setuju karena dia masih pengangguran. Kawin lari enak nggak sih, Pok? Enggak enak Kak. Saya rasa enggak jadi anak gitu. Jangan kan lari yang duduk aja pegel. Iya. Lari saya Mas. Yang enak kan tapi gitu pasti. Nah, ketika kemudian si bapaknya nggak setuju, maka nggak bisa memaksakan nih, dia harus lapor ke pengadilan dulu gitu. Kalau itu secara resmi gitu, maka perizinan walinya itu mutlak. Tapi kalau seorang janda bapaknya nggak setuju, ya kan gitu, maka dia bisa menunjuk orang lain untuk jadi wali. Gitu. Nah, itu. Jadi janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Berarti bukan menikahkan, melainkan Iya, lebih lebih berhak. Seumpama alasan-alasan, dia penghasilannya masih minim, ya kan, gue sebel mau sama calon laki lo, ya gitu. Alasannya yang bukan prinsip syariat kan, gitu. Maka dia bisa menunjuk. Nah, nih, itu kan ditunjuk sama dia di jalan, tolong nikahin gue dah. Bisa ya? Oh gitu. Iya, makanya. Walaupun nggak ada hubungan saudara. Nasab, iya, gitu. Karena bapaknya nggak setuju, ya kan, maka dia lebih berhak untuk menunjuk perwaliannya siapa daripada bapaknya. Tapi kalau gadis itu wali mujbir itu mutlak ya. Mutlak gitu. Nah, harus ini. Bahkan ketika wali mujbirnya itu menikahkan, misalnya si anak gadisnya itu tiba-tiba sama ini nih kan Bro Nursirwan, ya kan, ya gitu. Terus anak gadisnya itu nggak tahu, tiba-tiba dikasih tahu, lo sudah saya nikahin sama Nursirwan, maka lo wajib berbakti. Kalau janda berhak menolak gitu, nggak bisa gitu kan, saya nggak mau nikah sama dia. Nah, itu bedanya, maksudnya karena faktor kegagalan dia, sama syariat diberikan ruang untuk dia memilih, menentukan mana yang lebih baik untuk menikahi dirinya. Itu bedanya janda dengan gadis. Apakah hukum ini selaras antara hukum agama dengan hukum negara? Nah, ini Bang Ais sudah menyampaikan dari sisi pendekatan konteks fikihnya seperti apa. Itu secara hukum? Secara hukum fikih ya. Agama ya. Lalu ada hal yang menarik sebenarnya. Bagaimana dari sisi pandangan regulasi dan sistem pencatatan nikah di KUA, gitu kan? Apakah memang bisa si janda ini langsung cabut bawa ke KUA? Nih,
babe saya kagak setuju. Mm. Nih dia aneh bawe gitu. Nah ini jawabannya ada di Bung Nus nih. Gitu. Gimana Bung Nus? Nih Bung Nus yang sudah melalui gua nih. Bung Nus Masya gimana Allah. Bung Nus? Ini senior kita. Senior banget. Bung Nus gimana tuh pandangannya kalau emang nih wali dari ayah si janda ini tidak setuju, apakah bisa langsung bawa tuh orang Ke KUA, ya? Iya. atau gimana tuh pandangannya Bung Nus di sisi catatan nikah KUA? Baik. Jadi kalau konteksnya seperti ini kita lihat dulu dia walinya ini tidak setuju menikahkan dalam artian tidak mau menjadi walinya langsung pada saat pernikahannya itu, tapi dia mengizinkan siapapun untuk mewakilkan haknya sebagai wali. Itu bisa ditaukil wali. Ya, jadi dia, oh saya nggak mau nih hadir di pernikahan kamu karena saya nggak setuju, nggak setuju dengan calon kamu misalnya. Nah, tapi nanti boleh, nanti kalau mau diwakilkan sama abang kamu boleh, silahkan. Seandainya nggak Saya ada ucapan setuju, itu. misalnya. Tapi kalau memang walinya nih betul-betul saya nggak ikhlas, nggak ridho sampai kiamat pun untuk menikahkan kamu, dan saya nggak ikhlas siapapun menikahkan kamu, nggak ikhlas. Tapi calonnya anggota DPR loh, enggak. Misalnya usaha gitu, pengusaha gitu. Iya, siapapun ya walinya ini misalnya nggak suka dalam artian apakah dia pekerjaannya atau sikap dari calonnya atau apapun ya yang menjadi problemnya sehingga dia tidak ikhlas, tidak ridho menikahkan anaknya itu, maka bila si anaknya ini si janda tadi itu tetap ngotot kekeh dia mau nikah dengan calon pasangannya, mereka bisa menempuh jalur ke pengadilan. Namanya mengajukan pengajuan permohonan wali abdol namanya. Nah, jadi nanti setelah mengikuti sidang di pengadilan, keluar surat putusan dari pengadilan, putusan wali abdol, baru nanti pihak pengadilan kan menunjuk di situ adalah walinya wali hakim. Itu nikahin janda tuh emang agak lain ya. Agak ribet ya. Lain ya. Iya. Tapi kalau seandainya bilang gini, ribet banget sih prosesnya, harus ini harus itu misalkan, karena walinya tidak mengizinkan nih, saya harus ke pengadilan, tunggu pengadilan, daripada saya zina mendingan nikahin aja. Itu gimana tuh? Kalau janda kan rada-rada terdepan ya. Iya. Memang godaannya orang yang pernah menikah itu suka kebelet. Nah, Ya Mas maksudnya Faiz tahu banget ya. kebelet untuk selalu bersama-sama. Nah, Kebelet iya. dalam kehangatan, Nah. kebelet dalam kebersamaan gitu ya. Bisa jadi Abang Ais ya. kebelet dalam keuangan. Wah. Kepepet keuangan Bisa. barangkali. Iya. Memang kehidupan itu nggak bisa sendiri, Betul. harus bersama. Iya. Jadi apa yang tadi disampaikan beliau adalah ini secara regulasi peraturan, Iya. gitu kan, gitu. Jadi tetap kalau di KUA itu yang kita gunakan ya pakai tertib wali, ada wali akrob, ya kan, ada wali nasab, ya kan. Kalau wali akrobnya ada, wali nasabnya ada, nggak bisa wali hakim. Kalau memang dia adol nggak mau datang, ya udah. Kemudian dia mengajukan permohonan wali adol, disidangin dulu tuh, bapaknya dihadirkan, ya kan. Kenapa lo nggak mau nikahin? Gitu. Nah, itu tuh tahu nggak, calonnya dia itu dulu tetangga, ya kan, dia pernah netek bareng. Ternyata Saudara sesusuan. Nah, maka ketika begitu berarti alasan dari bapaknya nggak mau nikahan ini dibenarkan. Maka bisa ditolak permohonan adolnya. Memang ngawur bener nih janda, udah tahu saudara sepersusuan mau dinikahin juga. Makanya hati-hati nanti kalau udah punya anak, meskipun tetangga, kita lagi masak, anak jadi tusuk sama tetangga. Nanti katanya saudara sesusuan. Pewaris juga ya. Betul. Jauh. Ya, betul. Jadi artinya ya ini gagasan yang nanti kita bicarakan ke depan tentang bagaimana sih sebenarnya di sisi kontemporer ini yang kita punya yang namanya bank susu. Bang Susu. Ya, itu kan Hati-hati kan. Betul. ketika seseorang mungkin tidak memiliki ASI tapi ingin memberikan ASI,
Diberikan ini harus terdata Iya, datanya. terdaftar. Nah, ini Dilarikan kemana Dilarikan asinya? kemana asinya? Iya, jangan sembarangan ya. Betul. Gitu. Maka empok ya kan, ada anak tetangga nangis. Dia laki-laki, anak empok perempuan. Jangan main nyusuin aja. Ya kan, harus Bahaya. ngomong bahaya, apalagi ya kan, gitu nyusuinya itu cukup durasi cukup lama sampai kenyang dan segala macam. Dan itu intens ya. Iya. Ini neng sama abang-abang yang mungkin ngedengerin sekarang nih, ya. Perlu ditanya sama Mama Baba. Kira-kira kenal nggak dulu sama babanya si yang cewek nih mak? Saya punya deket nih. Kira-kira dulu mah tetanggaan nggak sama dia? Gitu. Iya. Jadi telusurin tuh. Nah, Kalau itu, kita itu. khawatirin Dulu tetanggaan. tetanggaan pas rumahnya pindah Pindah jauh. kan, tanya sama Iya. Baba. Taunya bener-bener ya. Nah, ini saya teman sama anak yang Po Iom misalnya, gitu kan. Ini dulu tinggal di Kramat. Nah, tetanggaan banget nih, Mak. Dulu kan kita seumuran nih, Mak. Pernah kagak nyusuin saya sama dia? Nah, ini sebenarnya konteks ini ada memang perbedaan pendapat sendiri dalam pandangan ulama menyatakan bahwa sampai sejauh mana susuan itu menyatakan bisa memiliki hubungan yang mengharamkan mereka nantinya seperti apa. Nah, bagaimana mau tahu jawabannya? Tentunya akan ada di Tunggu kita lagi solusi. solusi Nikah. nikah. Depan ditunggu saja semuanya. Iya. Nanti ada yang menarik. Tiba-tiba saya teringat ada sosok seorang wanita yang sudah menjalani masa iddahnya, gitu ya kan? Karena bercerai, lalu mantan suaminya ini meninggal. Maka berapakah masa iddah yang harus dilalui oleh wanita yang semula iddahnya adalah cerai hidup, lalu mantan suaminya meninggal? Apakah Berarti harus double dong. Nah, Bang Ais dan Bung terus ini nanti ada pertanyaannya begini, boleh juga nggak sih? Pakai yang mana nih? Pakai yang mana nih? Pakai yang terdekat atau yang terlama Iya. nih ya? Kalau yang cerai itu kan cuma 30 kali. Ya, ini kan Sedangkan udah ada yang 4 nungguin. bulan 10 hari. Iya, itu. Pakai cepatnya aja. Paket hemat bro. Iya, Bro. Itu baru kepikiran kita ya. Iya. Gitu. Ternyata di kompilasi hukum Islam dan sejalan dengan beberapa kaidah fikih mengatakan bahwa ketika seseorang wanita atau istri yang ditinggal cerai atau cerai terlebih dahulu perceraiannya, putus perkawinannya karena bercerai, lalu mantan suaminya ini meninggal, maka masa iddahnya mengikuti masa berkabung meninggal. Mundur dong, Bro. Berarti nambah ya? Nambah itu kan Udah wow gitu. udah Inilah. ini udah 2 bulan, ya. Tambah lagi. 28 hari, Bro. Tinggal sehari lagi. Nambah. Meninggal. Berat. Sebulan. Makin Nah, gatel lah. Ini ada kasus namanya. Ya. Hmm. Jadi ada salah satu teman dia itu cerai dengan suaminya, tapi masih cerainya cerai agama, belum diajukan ke pengadilan. Iya. Nah ini sudah cerai agamanya sudah lama, sampai sekitar tahunan lah, 2 tahun lah misalkan. Oke. Nah tiba-tiba dia mau menikah lagi kan, nikah lagi berarti harus punya surat cerai dong. Nah, akhirnya dia itu mengurus perceraiannya ke pengadilan. Nah bertanyalah dia kepada saya gitu. Nah dia masa iddahnya bagaimana nih? Apakah kan harusnya udah selesai masa iddah kalau secara agama, tapi secara pengadilan kan diputus lagi, cerai lagi. Pulang lagi berarti. Solusi. Bagaimana? Bung, Bang, Mas. Jadi kalau secara regulasi ya, aturan yang kita jalankan selama ini gitu di KUA gitu ya, bagi para janda maupun para duda yang mau menikah itu kita menghitung masa iddahnya itu setelah putus dari surat. pengadilan. Ya, Setelah Walaupun putusan ya. sudah dia ditalaknya sudah sekian tahun yang lalu gitu. iya, Tapi tetap harus tetap ikut harus. pada Jadi apa namanya, perceraiannya itu yang diakui oleh negara itu adalah perceraian yang diungkapkan di Pengadilan di agama. depan, Iya. majelis hakim. tapi masalahnya si perempuan ini sudah mau menikah gitu, sudah dilamar sama si calonnya. Karena merasa Gitu. saya udah ditinggal lama nih sama Nah, mantan. Cuma iya. kan baru keburu aja ngurus gitu kan. Iya. Itu biasanya Bung Ais yang gitu. Berarti dia nggak boleh Iya, nikah dulu tetap. dong. Tetap Apa nikah dulu
tetap Tetap menunggu dia masa harus menunggu masa iddah. iddahnya sesuai dengan Ya, sesuai dengan aturan itu, dengan akad cerai. Ya. Ini bedanya ya. Kalau misalnya memang bagaimana dengan pernikahan siri dan perceraian Tercatat. siri? Kan Oh gitu. iya. Kalau dalam prinsip dalam undang-undang perkawinan itu bahasanya seperti ini. Pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Artinya konteks hukum agama ini lebih diprioritaskan pertama. Betul. Itu ada di pasal 2 ayat 1. Oh, Lalu ya. bagaimana di pasal KHI. 2 ayat 2-nya nih di Undang-Undang 174? Oh, ternyata pernikahan juga harus dicatatkan. Iya. Nah, ini ada perbedaan dari sisi akademisi dan pemikiran pemandangan bahwa kedua ayat ini akan disatukan atau dipisah. Apakah memang sah secara agama dan negara hanya bersifat administratif, atau unsur agama juga harus mengedepankan dari aspek perlindungan kepastian hukum dengan mencatatkan pernikahan. Makanya kita mengenal kalau proses pernikahan itu, siri itu ada yang disebut dengan isbat nikah. Tapi kalau cerai nggak ada namanya untuk proses perceraian saya dulu secara siri Pak, terus saya isbatan perceraiannya nggak ada. Nggak ada ya. Tapi konteksnya ada yang disebut dengan isbat cerai itu konteksnya ketika proses pernikahannya tidak tercatat, lalu pasangan suami istri yang dulu nikah siri lalu mau bercerai, itu baru disebut dengan proses namanya isbat nikah cerai. Mau cerai gugat atau cerai talak itu boleh. Tapi konteksnya bukan isbat cerainya, tapi mengisbatkan pernikahannya terlebih dahulu, kemudian cerai. baru proses perceraian secara Oh, gitu. undang-undangnya. Lalu kalau bicara proses cerai, ya tadi benar bahwa konteksnya secara prinsip regulasi kita mengatur bahwa perceraian terjadi jika dilakukan di hadapan hakim atau berdasarkan putusan. Iya, Itu makanya ini jadi catatan ya gitu. Hati-hati Kalau ya gitu, satu, perempuan itu tidak bisa menceraikan dirinya sendiri. Iya. Gitu. Apalagi secara syiri ya gitu. Misalnya ada kasus seorang wanita itu sudah ditinggal pergi sama suaminya gitu. Ada waktu itu kasus itu kurang lebih sekitar 7 tahun dia ditinggalin. Nggak ngasih nafkah. Nggak ngasih nafkah. Nikahnya siri. Oh, nikah Gitu. siri. Begitu kemudian kita datang, saya nggak tahu riwayat dia, KTP-nya masih perawan. Nah, sebelum nikahin kan saya tanya dulu nih gitu. Mohon maaf, Mbak pernah menikah? Pernah, Pak. Kaget saya statusnya. Masih perawan, dia ngomongin udah pernah nikah. Terus suaminya kemana? Udah ninggalin saya Pak 7 tahun. Nggak bisa, saya bilang, kamu masih istri dia. Waktu dia ninggalin ngomong cerai nggak? Enggak, pergi gitu aja. Gitu. Maka perempuan nggak bisa. Dia menceraikan dirinya sendiri. Maka itulah prosedur hukum. Maka kemudian dia melakukan gugatan, gugat cerai. Namanya permohonan gugatan cerai. Nah, dari situ kemudian dia melapor kepada kodi pengadilan, Pak, suami saya, laki saya udah ninggalin lebih dari 2 tahun berturut-turut. Ya tidak pernah ngasih nafkah, ya kan gitu. Maka saya nggak ridho dengan kelakuan suami saya itu. Saya bayar iwat gitu, pengganti kan gitu. Kemudian hakim membenarkan. Ditanya saksi, bener lakinya nggak pernah pulang. Berapa duit tuh Bang Ais iwatnya? Murah. Menarik nih buat para istri ya. Murah untuk menjana itu murah, cuman berapa, Bro? 10.000. Ya Allah. 10.000, tapi menjadi tanggung jawabnya itu mahal itu. Iya. Masya Allah. Nah, begitu dia bayar iwat 10.000, hakim ketok palu, saya atas nama suami kamu menjatuhkan cerai atas nama dia. Karena dia sudah melanggar namanya taklik talak gitu. Taklik talak itu dulu waktu nikah dia sudah dianggap telah menjatuhkan talak dengan digantungkan pada pasal-pasal ini, pada poin-poin pelanggaran ini. Ketika hakim membenarkan, maka kemudian jatuhlah talaknya itu dengan iwat yang dibayarkan itu, maka dia menjanda. Jadi cerita keputusannya menjanda itu keputusan dari hakim. Iya, nggak bisa mengklaim bahwa saya sudah janda tanpa kemudian ini. Beda kalau seorang laki-laki gitu. Laki-laki menduda itu gampang banget gitu. Jangankan ketika dia menduda. Ketika dia sudah beristri saja dia bisa masna wa sulasa. Artinya ini semakin menarik pembahasan di solusi nikah. Ini bagi ternyata dari obrolan kita yang singkat di awal pembuka session kita ini, ternyata banyak hal-hal yang menarik yang kita bahas. Tentang janda ya. Ini para pendengar yang setia, ini jangan
sampai lewatkan nih. Nanti Ya. season-season selanjutnya, ini Bang Ais ini beserta tim ini akan membuat tema-tema yang menarik buat yang lain. Pastinya bro. Insya Allah. Tapi ini memang benar-benar memberikan informasi luar biasa ya, Nah, bahwa betul. ternyata ada yang agak lain Betul. ketika seorang janda Mm-mm. ingin menikah kembali. Nah ini perlu diperhatikan nih, hal yang menarik adalah hati-hati untuk kaum Hawa, neng-neng, jangan mau diajak nikah siri, ya, karena ternyata merugikan, gitu ya. Terus abang-abang yang ganteng-ganteng dan cool-cool nih, gitu kan. Jangan cuma nyari wanita-wanita yang glowing atau sekedar memberikan rayuan, tapi tunjukkan tanggung jawabmu di KUA. Ya. Nah, gitu ya Bang Ais ya, Bang Ya. Bungus ya. Ini luar Paling, biasa paling nih. terakhir ini, paling terakhir. Closing statement Ya. hari ini. Jadi untuk para calon janda, ya kan? Calon janda. Kenapa ada calon janda nih? Artinya begini. Karena sudah banyak yang ngajuin. Artinya begini kok, ya Gimana, gimana, gitu. gimana? Dia udah ditinggal kabur, Heeh. Bang Toyib, Hmm. ya nggak pernah dikasih nafkah, digantung lah Ya istilahnya, Allah. ya kan? Maka jangan hanya mau digantung, Mm-mm. jangan hanya mau dikasih surat pernyataan bahwa lo sudah gue cerai, jangan. Gitu. Kalau memang sudah nggak ada kepastian begini, ya jangan ngomong males gue nikah lagi. Nanti kalau udah datang jodoh, itu akibatnya begitu tuh, ya kan? Pengen buru-buru masa idahnya selesai. Jadi untuk janda, ya kan yang penting adalah kepastian. Kepastian. Ya gitu ya, daripada digantung, kepastian prosesnya. Jangan mau lewat pernyataan surat saja, tapi kalau memang dia nggak mau mengajukan permohonan talak, maka segera janda itu, calon janda itu Janda yang mengajukan diri. Iya, Jadi pastikan pernikahan Anda tercatat di KUA dan pastikan perceraian Anda pun legal secara hukum di pengadilan agama. Gitu ya. Baru boleh nikah lagi ya. Sekarang masih Anda ada. akan dihalalkan. iya, janda tercatat, nikah Catat. Maka Anda akan menjadi hak halal untuk seorang laki-laki yang akan menikahkan Anda. Oke, Masya terima Allah. kasih. Terima kasih pembahasan kita hari ini, Masya Allah, Tabarakallah, dan menjadi ilmu untuk kita semuanya, terutama para wanita yang barangkali belum mengetahui nih, ketika dia mau menikah, seorang janda, bagaimana sih menikahnya, prosesnya. Lebih baiknya datang ke KUA. Para penghulu sudah siap menerima Anda sebagai calon janda dengan informasi-informasinya. Bukan Anda yang mau dinikahi, tapi Anda menjadi solusi dari KUA. Oke, Luar bersama dengan kami, Solusi Nikah. Ye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.